Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Desantika, NIM K1A1200016, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai satu permasalahan pendidikan yang sedang populer saat ini. Permasalahan pendidikan saat pandemi COVID-19. COVID-19 adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang sangat bahaya yang baru-baru ini ditemukan. Pendidikan adalah suatu mengajar yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu, banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi, sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. Sejauh mana dampaknya bagi proses belajar di sekolah, khususnya untuk Indonesia? Banyak bukti ketika sekolah sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sekolah saat ini perlu memaksakan diri menggunakan media daring. Masalah yang menghambat pembelajaran metode daring. Satu, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun 1800-an atau sebelumnya. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi. 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih kesejahteraan atau ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19 ini. 3. Akses internet yang terbatas. Jaringan internet yang benar-benar memiliki yang masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun, jaringan internet kondisinya masih belum mampu mengkonver media daring. 4. Kurangnya sikap penyediaan anggaran. Biaya juga suatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud. Langkah-langkah strategi dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. 1. Pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang forcing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. 2. Orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya meskipun tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door to the door. Di semua peserta didik ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan dengan effort orang tua dalam pendidikan mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya.
3. Guru. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru tidak membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru harus secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengundangkan ing raso sung tulada ing media mangun koorsa tutwuri handayani. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan seharus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah pengembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penerapan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapatkan kualan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smart dan cerdas dalam menyampaikan pembelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Di sini kesimpulannya adalah kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, pejuang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini? Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali kehilangan dalam pembelajaran. Ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran, revolusi untuk pemilihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan mengalokasikan anggaran dan pemerintah untuk pendidikan. Sampai di sini presentasi saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.